Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Berjumpa kembali bersama saya Sri Yusriani Sarah jelang sore di Greenstilt, Billund, Denmark. Semoga rekan-rekan mahasiswa senantiasa sehat. Alhamdulillah. Saat ini mari kita kembali belajar bersama mengenai manajemen pemasaran pada sesi 6. Dalam PPT inisiasi yang ke-6 ini, kita mempelajari strategi dan keputusan produk. Tentang strategi bisnis dan keputusan produk. Strategi bisnis adalah fondasi bagi berbagai keputusan program pemasaran. Baiklah, kita rangkum ya. Kita rangkum dari apa yang dipaparkan pada PPT di minggu ke-6 ini. Mari kita ulangi mengenai strategi. Dalam manajemen pemasaran, kita ingat lagi bahwa manajemen pemasaran itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, penetapan harga, promosi, dan pendistribusian ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan kebutuhan individu dan organisasi. Tujuannya tentu saja untuk memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan serta keinginan konsumen. Berdasarkan paparan mengenai strategi bisnis perusahaan dalam bahan ajar yang kita pelajari, termasuk dalam PPT kali ini, bahwa menjelaskan tentang bagaimana sebuah perusahaan mempersiapkan diri dalam berkompetisi di pasar melalui pendekatan Strategic Business Unit. Jadi, kita sebut SBU, strategi bisnis unitnya. Jadi ada subunit dalam sebuah perusahaan yang memiliki misi strategi khusus dan merupakan entitas terpisah dalam strategi pemasaran. Pada prosesnya ada beberapa pertanyaan kritis yang perlu kita jawab dan diskusikan. Jadi yang pertama itu, di manakah kita akan berkompetisi? Artinya segmentasi pasar. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kita akan berkompetisi? Maka timbullah strategi bersaing. Ada pemilihan strategi. Strategi bisnis suatu perusahaan dikaitkan dengan bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya, lintas kegiatan fungsional seperti produksi, kemudian keuangannya, dan pemasaran, serta mempertimbangkan karakteristik pasar dan pesaing atau kompetitor untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, sumber daya dan kompetensi unit bisnis bersama dengan karakteristik pelanggan dan pesaing di pasar menjadi penentu utama dalam strategi persaingan yang ingin diterapkan oleh perusahaan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat membangun posisi yang kuat dalam persaingan pasar dan tentu saja dapat memaksimalkan peluang untuk berhasil sebagaimana penerapan strateginya. Jadi pada poin ini selanjutnya mengenai keputusan produk, bagaimana keputusan tentang fitur produk harus dibuat, kemudian keputusan tentang dimensi kualitas yang harus dirancang dan dimiliki oleh sebuah produk, biasanya didorong oleh pilihan-pilihan tentang pasar sasaran dari produk sebelumnya, serta ingat lagi oleh positioning produk tersebut. Jadi rekan-rekan yang berbahagia, poin yang bisa kita bahas adalah mengenai bahan diskusi untuk kita pelajari secara mandiri ini. Apa yang dimaksud dengan strategi? Dan apa yang dimaksud dengan manajemen strategi? Apa kaitan antara strategi dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan? Nah, tentu saja dari hasil persepsi dan galian informasi rekan-rekan, insya Allah sudah memahami bagaimana nih, misal jawaban singkatnya bahwa kita bisa paparkan pengertian strategi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, strategos, artinya seni mengatur pasukan. Masih ingat ya waktu kita mempelajari manajemen strategi. Seni mengatur pasukan, artinya dalam konteks bisnis, strategi didefinisikan sebagai rencana jangka panjang atau long term yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah menurut
Chandler 1962. Strategi mencakup serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan di pasar. Porter 19HT. Manajemen strategi sendiri adalah proses di mana manajer merencanakan, memutuskan, dan menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Ini tentunya mencakup analisis situasi internal dan eksternal. Kita ingat lagi, analisis internal dan eksternal. Selalu kita makin berdayakan analisis SWOT. Jadi, secara internal dan eksternal senantiasa dievaluasi, dianalisis lagi, dan kemudian situasi makin berkembang karena tentu saja urusan bisnis senantiasa dinamis, maka kemudian ada pengembangan lagi strategi, penetapan tujuan, ada formulasi strategi, kemudian implementasinya, kemudian ada lagi pengawasan dan evaluasi lagi. Dan seperti itulah selanjutnya circle strategi di-manage dalam penerapannya. William N. Hunger 2011. Manajemen strategi membantu organisasi memastikan bahwa strategi yang mereka adopsi itu adalah selaras dengan lingkungan eksternal dan tentu saja memanfaatkan secara maksimal kekuatan internal perusahaan atau organisasi. Nah, bagaimana kaitan antara strategi dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan? Kaitan antara strategi dan pemasaran. Dalam hal ini, hasil diskusi dengan beberapa rekan lainnya bahwa pemasaran adalah salah satu fungsi utama dalam bisnis yang berfokus pada penciptaan, produksi, komunikasi, dan penyampaian nilai kepada pelanggan. Strategi pemasaran oleh karena itu adalah rencana yang tentu saja dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran spesifik dalam jangka waktu tertentu. Strategi bisnis perusahaan dan strategi pemasarannya harus selaras untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan keseluruhan dan spesifiknya. Dengan kata lain, strategi pemasaran ini mendukung dan selalu memperkuat strategi bisnis secara keseluruhan. Maksudnya secara keseluruhan dalam berjalannya semua proses dalam perusahaan dengan memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Ini adalah pernyataan Kotler and Keller 2015. Baiklah, selanjutnya silakan lebih didalami lagi dari papernya Chandler A.D. 1962, Porter M.E. 19HT, William T.L. and Hunger J.D. 2011, and then Kotler and Keller 2015, Marketing Management. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Semoga senantiasa sehat selalu dan menjadi manajer pemasar yang handal. Senantiasa sehat dan semangat belajar, semangat berprestasi, semangat berkarya. Dari Denmark, jelang maghrib di sini, saya Sri Yusriani Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Sesaat di sampingmu, seakan kau milikku.